4.0 atau juga dikenal dengan era disruptif yang memberi peluang bisnis berkembang cepat dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, misalnya untuk belanja online. Cukup dengan menggunakan aplikasi di telepon genggam Anda untuk melakukan transaksinya. Kemudian, barang tersebut akan sampai kepada kita. Tidak hanya barang, tetapi juga berbagai layanan lainnya. Masyarakat juga diperkenalkan dengan kecerdasan tiruan yang membuat mesin semakin pintar. Pada era ini, pola komunikasi juga berubah. Semua orang bisa menyampaikan aspirasinya, berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenalnya, dan mengomentari orang yang berada jauh darinya. Era yang memungkinkan teknologi, informasi, komunikasi, dan digitalisasi membuat dunianya sendiri, yaitu dunia maya. Dunia yang mampu membuat kerumunan orang berkomunikasi, mampu menjadikan mereka yang jauh menjadi dekat, atau sebaliknya, menjauhkan mereka yang dekat. Teknologi telah membuat dunia semakin sempit. Informasi di belahan dunia lain hanya dalam tempo detik dapat disebarkan. Era yang ditandai dengan banjir informasi. Banjir informasi yang terjadi pada era 4.0 ini menjadi tantangan setiap negara. Negara-negara yang tidak memiliki ideologi yang kuat rentan untuk tenggelam. Suriah menjadi bukti nyata kegagalan sebuah negara pada era banjir informasi ini. Menyadari situasi tersebut, menjadi tugas penting bagi Indonesia untuk menggemakan kembali Pancasila. Demikian dikatakan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah. Menurut dia, pada era teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pada saat ini, Indonesia tengah diserbu oleh ideologi-ideologi transnasional. Boleh dikatakan bangsa Indonesia telah mengalami darurat transnasional, katanya di Bali usai menjadi pembicara kunci rapat koordinasi dan sinkronisasi materi pada metode melalui dialektika pembinaan ideologi Pancasila untuk masa depan bangsa bagi ASN. Serbuan ideologi tidak hanya liberalisme barat yang membawa gaya hidup hedonisme, LGBT, dan narkoba, tetapi juga ideologi berbasis ekstremisme agama yang telah menyerbu dari berbagai penjuru lewat globalisasi berbasis teknologi. Berdasarkan sejumlah survei, penetrasi ideologi asing sudah mengkhawatirkan. Survei Alfara menunjukkan 19,4% ASN terpapar radikalisme. Bahkan selama 13 tahun usai reformasi 1998 atau sampai dengan 2011, negara Indonesia abai terhadap pengarusutamaan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara seperti kehilangan pijakan reformasi 1998. Negara tidak lagi menjadikan bahan ajar Pancasila untuk masyarakatnya. Akibatnya, menurut dia, satu generasi terlupa untuk ditanamkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Pancasila kembali diperbincangkan untuk pada saat itu pada masa pemerintahan Taufik Kemas yang kala itu sebagai Ketua MPR RI mencetuskan ide 4 pilar bernegara pada tahun 2012. Semasa Orde Baru, Pancasila diajarkan secara dogmatis dan negara adalah penafsir tunggal. Orde Baru menilai Orde Lama telah melakukan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu, semangat yang dibawa Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru menciptakan seperangkat regulasi untuk mendoktrin Pancasila. Pada tahun 1978, ketetapan MPR tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4 atau dikenal pula dengan sebutan Eka Prayesta Pancaskara sebagai tafsiran atas Pancasila. Negara menyebarluaskan P4 melalui mata ajar di sekolah dan juga penataran P4. Untuk melaksanakan P4, dibentuklah Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman dan Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau yang disebut dengan BP7. Badan ini dibentuk mulai dari pusat hingga kabupaten atau kota.
Reformasi 1998 menandai era baru politik di Indonesia. Negara tidak lagi menjadi tafsir tunggal Pancasila. Di sisi lain, pengajar pendidikan moral Pancasila digantikan dengan kewarganegaraan. BP7 dibubarkan melalui TAP MPR nomor 18 MPR 1998 dan tidak dibentuk lembaga negara yang menangani khusus dalam pengajaran Pancasila. Pancasila dimunculkan kembali saat Ketua MPR RI 2009 sampai 2014 Taufik Kiamas mencetuskan ide 4 pilar bernegara pada tahun 2012. Kemudian berganti menjadi 4 pilar MPR. 4 pilar MPR berisi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Setelah itu disusul dengan pembentukan Unit Kerja Presiden atau UKP, Pembinaan Ideologi Pancasila PIP, melalui Perpres nomor 54 tahun 2017. Pada tahun 2018 UKP PIP direvitalisasi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Era kolaborasi. PLT Ketua BPIP Haryono mengatakan bahwa era baru yang ditandai dengan masyarakat yang melek teknologi saat ini adalah eranya kolaborasi. Pemerintah tidak bisa melakukan penagrustamaan Pancasila sendirian. Seluruh komponen masyarakat juga harus turut ikut serta dalam melaksanakan penanaman nilai-nilai Pancasila. Keluarga juga menjadi inti terpenting dalam upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila. Pada era saat ini, keluarga tetap masih memiliki pengaruh terhadap individu. Sementara itu, dengan pola komunikasi yang berubah pada era 4.0 ini, peneliti dari Pusat Studi Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Indah Pangestu Amaritasari mengusulkan influencer atau orang yang berpengaruh di media sosial dapat dilibatkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat wawasan kebangsaan kepada generasi milenial. Hal ini karena generasi ini familiar dengan digitalisasi, penggunaan internet yang dipengaruhi oleh media-media sosial, kata wanita yang juga aktif di Yayasan Pingo Indonesia. Indah menyampaikan bahwa dalam hal penguatan wawasan kebangsaan, penanaman nilai-nilai Pancasila, peran pemerintah sangat penting apalagi untuk melawan penyebaran paham ekstremisme. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.